Raja Active Lifestyle bertindak sebagai pembawa acara pada hari ini. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan panelis yang akan memaparkan perkembangan kinerja perseroan selama kuartal pertama tahun 2026. Yang pertama ada Bapak Johan Sutanto selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Andre Tanujaya selaku Direktur Perseroan, Ibu Suryawati selaku Direktur Perseroan, dan Ibu Kristi selaku Head of Investor Relations yang akan bertindak sebagai moderator dalam sesi public expose tahunan ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan dan tata tertib secara acara sebagai berikut. Terkait dengan daftar kehadiran, peserta mengikuti acara melalui Zoom webinar. Kami mohon kesediaannya untuk mengisi daftar kehadiran melalui link yang telah dibagikan dalam kolom chat. Selama kelangsungan acara, pastikan perangkat dan koneksi yang digunakan berada dalam kondisi baik dan stabil selama acara berlangsung, demi menjaga kelancaran jalannya acara. Recording in progress. Peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari tempat yang kondusif, tenang, serta bebas dari gangguan suara. Untuk kualitas audio yang lebih optimal, kami menyarankan penggunaan headset atau earphone. Lalu pada saat penyampaian pertanyaan, berikut adalah teknis penyampaian dari pertanyaan dari peserta. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada Zoom webinar selama sesi pemaparan berlangsung. Seluruh pertanyaan yang diterima akan dikumpulkan dan dijawab oleh manajemen perseroan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai. Apabila terdapat pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta lain, kami menghimbau Bapak Ibu untuk memberikan dukungan melalui fitur like atau upvote pada pertanyaan tersebut, sehingga dapat menjadi prioritas untuk dibahas pada sesi tanya jawab. Demikian tata tertib yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara paparan publik tahunan perseroan akan dipandu oleh Ibu Kristi selaku Head of Investor Relations yang bertindak sebagai moderator dalam acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara atas pengantar dan tata tertib yang telah disampaikan. Saya Kristi Kusumaatmaja selaku Head of Investor Relations Era Jaya Group. Pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya paparan publik tahunan PT Sinar Eka Selaras Tbk yang juga terdaftar pada bursa dengan kode emiten ERAL. Rangkaian acara pada hari ini terbagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama yaitu pemaparan kinerja dan perkembangan perseroan oleh jajaran manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab. Pada sesi ini, peserta paparan publik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang telah disediakan. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan diantaranya pemegang saham, investor, analis, media, dan publik dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait kinerja perseroan, perkembangan bisnis terkini, serta strategi perseroan untuk masa yang akan datang. Marilah kita mulai agenda utama hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Sutanto selaku Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras. Pak Johan, waktu dan tempat. Oh, maaf, dibawakan oleh Pak Andre. Oke, Pak Andre Tanujaya, silahkan Pak Andre, waktu dan tempat. Tes, oke. Pertama-tama mengucapkan selamat siang kepada hadirin semua dan juga selamat datang kepada para investor yang sudah hadir di acara ini, public expose dari Era Jaya Active Lifestyle, baik yang menghadiri secara offline maupun teman-teman yang menghadiri secara online. Kita akan coba bahas mengenai perkembangan bisnis dari Era Jaya Active Lifestyle itu sendiri. Next. Oke. Kalau dilihat dari visinya dari Era Jaya Active Lifestyle, sebenarnya adalah menjadi perusahaan gaya hidup aktif terkemuka yang menghadirkan pengalaman hidup yang lebih baik. Nah, dengan demikian, maka Era Jaya Active Lifestyle terus mengembangkan brand-brand yang dibawa oleh Era Jaya Active Lifestyle. Secara umum, kita membaginya menjadi 3 bagian ataupun 3 pilar besar dari bisnis Era Jaya Active Lifestyle, yaitu yang pertama di kategori smart, tentunya
produk yang related dengan gadget dan new teknologi yang membantu gaya hidup aktif dari masyarakat konsumen. Kemudian pilar kedua adalah kategori aktif untuk berolahraga, sports gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah kategori lifestyle yang memang related dengan gaya hidup. Nah, strategi pertumbuhan yang kita lakukan adalah setiap tahunnya secara selektif kita menambahkan 5-6 merek baru. Kita lakukan setiap tahun. Dan pada saat kita ingin memperluas jangkauan ataupun memperluas jaringan kita, biasanya kita melakukan penambahan sekitar 50-60 toko per tahunnya. Dan total jumlah toko yang sudah ada di Q1 2026 itu adalah sebanyak 219 gerai. Next, mungkin oke. Dari sinerginya yang kalau kita perhatikan sebenarnya secara ekosistem Era Jaya sendiri memiliki ekosistem yang cukup baik gitu ya. Baik itu dari B2B, dari online. Kalau diperhatikan di sini dari sisi B2C-nya, smart, active, dan lifestyle kita banyak sekali membuka toko-toko retail kita. Namun kita juga perhatikan customer-customer yang memang mau melakukan pembelian melalui online. Itu sebabnya kita membangun Era Jaya Marketplace melalui Era Space dan juga melalui jdsports.id. Dan kita juga bekerja sama dengan marketplace umum seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan juga lainnya untuk bisa menjangkau customer-customer kita secara online. Di sisi B2B, kita bekerja sama juga dengan internal dengan grup kita, yaitu seperti Erafone, iBox, di mana kita memasarkan beberapa produk yang kita distribusikan di toko-toko tersebut. Kita juga memiliki jaringan enterprise, di mana kita mengembangkan hubungan dengan kerjasama dengan beberapa company-company besar yang memang kita develop secara terpisah dan secara spesifik, mungkin dari banking, dari corporate untuk bisa membeli produk-produk yang kita pakai. Dan yang ketiga adalah dengan reseller, jadi dengan pihak ketiga, baik itu dengan modern channel ataupun dengan traditional channel. Kita kembangkan juga kerjasama dengan mereka. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Era Jaya Active Lifestyle ke jaringan yang lebih luas dan menjangkau customer yang lebih baik. Oke. Dari jaringan retail kita di tahun 2026 ini, di Q1 2006, kita sudah memiliki sebanyak 219 toko, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 kita memiliki sekitar 205, jadi ada penambahan sekitar 18 toko baru, terutama itu dikontribusikan oleh beberapa brand seperti Wilson, Anta, Garmin, yang masing-masing membuka toko cukup banyak. Dan tapi kita juga melakukan beberapa penutupan toko yang memang kita rasakan secara traffic maupun secara planning tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan di awal, sehingga kita tutup. Secara pertumbuhan, dari pertumbuhan penjualan dari toko yang sama dari Q1 tahun 2025 dibandingkan dengan Q1 2026, kita bertumbuh sebesar 20,1%. Dan ini sebenarnya meningkat melebihi dari rata-rata pertumbuhan pasar gitu ya. Dan itu yang kita lakukan untuk terus memastikan pertumbuhan dari bisnisnya Lifestyle. Oke. Dari sisi laba rugi, kalau diperhatikan di sini, secara net sales sebenarnya kita bertumbuh sebesar 24%, di mana profitnya kita juga bertumbuh lebih baik lagi, yaitu 42%. Operating bertumbuh 0,2%. Sehingga net profitnya, sehingga net profit yang kita bukukan bertumbuh sekitar 4,4% di Q1 2026. Sales per business channel, kalau kita perhatikan antara Q1 2025, porsi kontribusi dari retail meningkat sekali, cukup signifikan di tahun Q1 2026. Saat ini kontribusi sales sekitar 23% dibandingkan dengan 37% distribusi. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre atas paparan yang telah disampaikan dengan cukup komprehensif. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Namun karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab akan kami bagi menjadi 2 dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 pertanyaan.
Pada peserta yang belum menyampaikan pertanyaannya bisa melakukan hal tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia. Sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Untuk pertanyaan pertama, sebentar. Pertanyaan pertama, berapa target pertumbuhan laba bersih dan pendapatan full year 2026 bila dibandingkan dengan 2025, serta apa saja strategi perseroan untuk mencapai hal tersebut? Pertanyaan kedua, apa rencana pengembangan ekspansi mobil listrik Xpeng yang sedang dikembangkan oleh Eral tahun ini maupun di masa yang akan datang? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan performa Gentlewoman? Apakah ekspansinya akan seagresif JD Sports? Silahkan manajemen. Halo, oke, saya bantu jawab ya. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Target laba bersih itu, mohon maaf saat ini kita belum bisa forward looking karena memang kita sebagai perusahaan IPO ya. Tapi kalau untuk target pertumbuhan sales kita itu kita targetkan minimal itu mungkin sekitar 20% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan strategi untuk mengejar bisnis plan kita tahun ini cukup banyak ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, baik yang melalui pertumbuhan organik maupun yang non-organik. Yang organik ini tentunya seperti yang kita lakukan hari ini ya, yaitu dari toko-toko yang ada, kita akan maksimalkan produktivitasnya sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kita juga akan terus melakukan ekspansi daripada pertambahan toko. Yang tadi kita sudah jelaskan yaitu 50-60 toko target kita yang secara organik gitu. Mungkin itu pertanyaan jawaban nomor satu ya. Nomor dua, rencana ekspansi kita untuk tahun ini akan cukup agresif. Mungkin di beberapa press conference sebelumnya kita sudah pernah jelaskan ya bahwa sampai saat ini kita telah mempunyai 8 showroom atau 8 dealer. Dan kita akan terus kembangkan hingga mungkin mencapai antara 18 hingga 20 dealer sampai akhir tahun ini. Jadi cukup banyak sekali penambahan showroom atau dealer yang akan kita lakukan di tahun ini. Tapi memang salah satu fokus kita di tahun ini adalah untuk memperluas jangkauan atau coverage kita dan layanan kita kepada konsumen Xpeng di seluruh Indonesia. Dan mungkin sedikit info aja bahwa pengembangan berikutnya itu sebagian besar itu akan berada di luar Jakarta ya. Jadi Bodetabek dan di luar Jakarta ya. Yang ketiga, bagaimana performance Gentlewoman? Gentlewoman ini kita baru punya 1 toko dan mungkin effectively baru buka mungkin 1 bulan ya. Jadi so far penjualannya bagus di luar ekspektasi kita. Tapi tentunya kita sangat memperhatikan kondisi makroekonomi yang terus berkembang. Yang dimana kita tahu ya teman-teman tahu bahwa keadaan makroekonomi kita ditambah lagi dengan situasi geopolitik yang sampai saat ini masih tidak menentu. Gitu. Jadi mungkin saja akan terjadi perubahan-perubahan di dalam strategi kita di dalam bulan-bulan berikutnya. Tapi so far kita masih tetap stick atau masih tetap berpatokan kepada budget atau plan yang telah kita buat untuk tahun ini. Oke, makasih. Atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya, kami sudah menerima 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, apa upaya perseroan untuk meningkatkan penjualan di masa liburan sekolah bulan Juni sampai dengan Juli ini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan rencana ekspansi di tahun 2026 ini? Dan yang ketiga, brand baru apa yang akan dimasukkan oleh Eral ke Indonesia tahun ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab pertanyaan pertama,
yaitu upaya perseroan meningkatkan penjualan di masa liburan sekolah Juni-Juli ya. Jadi memang kalau kita perhatikan di sekitar Juni-Juli ini memang banyak sekali kegiatan yang lebih fokus kepada sekolah, tapi di saat yang sama sebenarnya ada kesempatan untuk para orang tua memberikan hadiah kenaikan kelas, kelulusan, dan juga ada banyak promo yang memang sedang dijalankan di toko kita untuk menyambut kegiatan di bulan Juni-Juli ini. Di samping itu juga di bulan Juni-Juli sebenarnya ada kegiatan PRJ yang juga membantu meningkatkan penjualan dan juga aktivitas promo kita yang dilakukan di selama bulan-bulan ini. Gitu. Oke, ini nextnya saya jawab ya. Ya. Tadi pertanyaan kedua mengenai ekspansi ya. Tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit bahwa rencana ekspansi kita itu adalah sekitar 50-60 toko yang organik di tahun ini. Jadi ada beberapa cara kita melakukan ekspansi bisnis, yaitu melalui penambahan toko. Yang kedua itu adalah melalui penambahan brand baru ya. Nah, penambahan toko maupun penambahan brand itu bisa juga mulai organik atau mungkin melalui akuisisi. Jadi ada itu beberapa hal atau beberapa plan rencana ekspansi yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga mengenai brand baru yang akan kita akuisisi saat ini, mohon maaf kita belum bisa share, tapi secara berkala kita akan infokan ke publik ya mengenai brand baru yang akan kita baik kita akuisisi atau maupun kita akan luncurkan di pasar di tahun ini. Terima kasih. Pak Johan, mungkin kami tambah satu sesi lagi ya Pak, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak. Selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, bagaimana dengan realisasi penggunaan CAPEX hingga kuartal 1 tahun ini? Apakah sudah digunakan secara optimal dan berapa total CAPEX yang dianggarkan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang disiapkan perseroan di tengah pelemahan daya beli? Dan yang terakhir, bagaimana dengan outlook industri di paruh kedua tahun ini, challenge dan juga katalis positif yang bisa diharapkan? Yang ketiga apa? Terakhir, bagaimana dengan outlook industri di paruh kedua tahun ini, Pak? Yang terakhir kan, Kontur. Outlook. Ya. Challenge dan katalis positif yang bisa diharapkan. Kamu coba tanya satu dulu. Halo. Oke, saya akan jawab untuk pertanyaan yang pertama. Realisasi CAPEX sampai dengan Maret tahun 2026 kita sudah mengeluarkan CAPEX senilai 27 miliaran. Dan ini sejalan dengan total CAPEX yang sudah kita plankan di awal tahun, di mana tahun ini kita plan untuk dengan pembukaan 50-60 toko, termasuk juga untuk penambahan brand baru adalah di 273 miliar. Terima kasih. Oke. Halo, tes ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya, menjawab pertanyaan apa yang kita lakukan untuk menghadapi pelemahan daya beli dari masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan makroekonomi ini, Indonesia ini sedang menghadapi tantangan ya yang tidak mudah. Mungkin dari faktor daya beli, dari faktor nilai tukar mata uang, dari faktor keadaan geopolitik ya. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pelemahan daya beli ini. Tapi dari kita sendiri tidak berdiam diri, kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu daya beli dari masyarakat ya. Beberapa contoh yang kita lakukan ini adalah mungkin kita banyak melakukan cicilan 0%, kita juga melakukan penyesuaian terhadap produk-produk atau portfolio produk yang sesuai dengan tren atau daya beli dari masyarakat. Ya, kita juga melihat bahwa apapun yang sedang terjadi di market saat ini itu harus kita terus lebih jauh, harus kita review lebih jauh itu agar apapun yang brand baru yang maupun brand yang telah ada ini itu tetap relevan dengan
tren yang berlaku di masyarakat. Jadi pelemahan daya beli ini banyak sekali juga kita lakukan melalui promosi-promosi kepada customer seperti yang kita akan mulai ya segera di bulan Juni ini mid-year sale yang biasa kita lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan dengan event-event tersebut itu akan dapat membantu daya beli dari masyarakat. Oke, ketiga mengenai outlook industri ya dan katalisnya. Memang ini sangat bergantung kepada faktor daripada eksternal. Ya, jadi kalau seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali faktor-faktor seperti geopolitik, ditambah lagi daya beli. Mungkin ada satu lagi di dalam faktor outlook industri ini adalah regulasi daripada pemerintah. Gitu. Sehingga semua ini sangat mempengaruhi outlook daripada industri saat ini. Dan kalau kita melihat salah satunya nilai tukar mata uang saat ini, outlook industri ini menurut kita ini sedikit banyak akan berpengaruh terutama di sektor menengah ke bawah. Sedangkan sektor menengah ke atas masih akan cukup kuat yang di mana perseroan atau PT Sinar Eka Selara saat ini banyak berfokus kepada segmen daripada menengah ke atas. Yang di mana saat ini kita melihat masih cukup bagus, masih cukup kuat, tapi memang kita akan terus berhati-hati dan melihat potensi daripada gejolak pasar yang akan terjadi di paruh kedua di tahun ini. Karena sesuai yang saya jelaskan bahwa situasi geopolitik masih terus berubah-ubah sehingga kita harus terus beradaptasi ya untuk menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Dewan Direksi atas jawaban yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian pemaparan dan sesi tanya jawab pada paparan publik tahunan PT Sinar Eka Selaras Tbk kali ini telah selesai dilaksanakan. Kami berharap pemaparan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran strategi dan juga kinerja perseroan yang bermanfaat. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu dapat kita diskusikan kali ini. Namun jangan khawatir bila masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab, Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim Corporate Secretary Perseroan melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kristi selaku moderator dan juga terima kasih kepada jajaran manajemen Era Jaya Active Lifestyle yang telah memaparkan pemaparan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam paparan publik tahunan PT Sinar Eka Selaras Tbk. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.